kita cintai, sama-sama dengan niat mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sholawat berangkaikan salam kepada kekasih tercinta, suri tauladan sejati, panutan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ah serta para ulama. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah. Semoga kita semua diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya Allah. Amin. Dan sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustazah Umi Naila yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Semoga Ustazah beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Amin, amin. Istiqomah dan diberikan Amin. dalam segala urusan. Amin ya Allah. Kabul ya Allah. Agar majelis ini berjalan dengan penuh keberkahan, marilah kita buka dengan sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tanpa panjang kalimat, marilah sama-sama kita berikan waktu dan tempat kepada Ustazah Umi Naila. Kepada Ustazah Umi Naila kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini selama ada di dalam masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim
العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين مخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وخصوصا كي خير أفندي بن حجر المس عبد الله وخصوصا كي هدي محمد زين بن عبد الغني البنجري وخصوصا رجا هدي علي في سبيل الله وخصوصا مصنف هذه الكتاب مختار الحديث اللهم إنا نسألك بكراماتهم وبمعجزاتهم أن تيسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وحسن مقاصدنا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك بكراماتهم وبمعجزاتهم أن تنفعنا بعلومهم نفعا مباركا لنا ولدينك وللناس أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ولمن اجتمعنا هاهنا بسبب خصوصا إلى روحي. Silakan ibu-ibu yang ingin mengirim hadiah untuk kedua orang tua, kerabat maupun saudara yang sudah mendahului kita, silakan sebutkan namanya masing-masing.
غفر الله ذنوبنا وذنوبهم وثبت إيمانهم وتقبل منهم أعمالهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أسرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون
فآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من
syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim sadaqallahul 'azim la ilaha illallah la mawjuda illallah di sini kami sekarang karena ciptaan Allah la ilaha illallah la Allah atas kudrat Allah ini niat berbakti la ilaha la matluba illallah dikerjakan ini amalan karena perintah Allah la ilaha illallah la maqsuda illallah dikerjakan ini amalan mengharap ridhonya Allah bismillahi tawakkalna ala Allah la haula wala quwwata illa billah astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulli kafi kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah wa ni'mal wakil
cukup bagiku Allah, hati ini hanya milik Allah, rahmat Allah untuk Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nas'alukal ijabah wal barakah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhan arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Mama Agung selaku Ketua Majelis Taklim Gabungan beserta para pengurusnya, mudah-mudahan senantiasa Allah sehatkan lahir batinnya, istiqomah dalam menolong agamanya Allah dan agamanya Rasulullah lewat syiar Majelis Taklim di perumahan Taman Victoria. Yang sama-sama saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya cintai ibu-ibu solihah Majelis Taklim Babus Salam yang hadir di kesempatan pagi menjelang siang, yang insya Allah semuanya ibu-ibu hadir dengan niat libtigho imarodotillah, niat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah diberi libur kurang lebih 3 bulan, paling banyak libur anak sekolah juga setengah bulan. Ini mahasiswi abadi liburnya 3 bulan. Kalau di sekolah harus daftar ulang lagi. Alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita sehat walafiat. Karena kalau sehat saja, banyak orang sehat nggak kuat sholat, banyak orang sehat nggak kuat ke majelis taklim, banyak orang sehat nggak kuat ke masjid. Alhamdulillah kita ditolong oleh Allah, diberikan karunia sehat dan juga afiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama panjatkan puja puji beserta syukur kita setiap saat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia yang sungguh luar biasa. Di antaranya karunia atina fid dunya hasanah. Setiap saat kita baca doa itu kan Bu,
doa sapu jagat disebutnya juga. Doa paling komplit, minta kebaikan di dunia, minta kebaikan di akhirat, dan minta dijauhkan dari siksa api neraka. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hafal Ibu? Paling hafal kata Ibu. Kenapa disebut fid dunya hasanah? Karena menurut para ulama yang dimaksud dengan kebaikan yang Allah berikan di dunia itu dua, Ibu. Yang pertama ilmu, yang kedua kekuatan untuk ibadah. Jadi semua ilmu itu baik kalau dengan mengkaji ilmu tersebut bisa lebih mendekatkan kita kepada Allah. Jadi dengan adanya aktif lagi majelis taklim Kamis pagi, bukan berarti kita soalim, bukan berarti kita mau jadi ustazah. Karena ngaji itu bukan kewajiban untuk segelintir orang, tapi seluruh orang yang mengaku beriman, seluruh orang Islam, mau laki-laki mau perempuan, wajib menuntut ilmu. Bisa dan tidak bisa nggak jadi soal. Paham nggak paham nggak dituntut sama Allahnya. Yang disuruh sama Allahnya itu tolabulnya, mencarinya. Karena ngaji itu bukan soal paham atau tidak paham, bisa atau tidak bisa, tapi ngaji ilmu agama adalah soal barokah. Bisa jadi pas kita ngaji lupa lagi, belum ngantuknya, belum bosannya, betul tidak Bu? Belum banyak alasannya, belum kesemutan, asam urat, banyak kalau untuk ngaji alasannya, ya Nek. Tapi Nenek rajin, the best. Doakan kami ya Nek, yang mudah-mudah jadi ahli ilmu juga sama kayak Nenek. Ila akhiril hayat, sampai menutup mata kita semuanya Allah golongkan ahli-ahli majelis taklim. Amin. Jadi jangan sangka dengan kita mengaji Allah enggak membalas kebaikan kita. Firman Allah di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, hal jazaul ihsani illal ihsan. Apakah ada kebaikan yang kita lakukan tanpa balasan? Tidak ada. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, nampak atau tidak nampak oleh penglihatan manusia, manusia lihat, Allah lihat. Manusia tidak lihat, Allah tetap maha melihat. Manusia tahu, manusia tidak tahu, yang penting Allah tahu. Dan setiap langkah kita dari rumah menuju majelis taklim adalah salah satu jalan menjemput hidup yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kadang-kadang manfaatnya ilmu tidak langsung Allah kontankan, ditahan dulu, nanti berkahnya Allah kasih. Oh, mungkin ini berkah saya rajin ngaji. Jadi alhamdulillah kita ngaji yang pertama niat tolabul ilmi karena Allah melaksanakan perintah Allah, niat mengisi sisa usia dengan bersyukur kepada Allah. Karena melangkahkan kaki dalam kebaikan kategorinya adalah mensyukuri nikmat Allah. Makanya alhamdulillah, alhamdulillah, rezeki yang wajib kita syukuri adalah kita masih bisa sujud setiap saat, kita masih bisa ngaji, kita masih bisa
mengagungkan asma Allah, kita masih bisa mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada kekasih tercinta kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'at, dan kita selaku umatnya yang merindukan rahmat Allah setiap saat dan kelak di hari kiamat, mendambak-dambakan, menunggu sangat ditunggu, yakni syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda di dalam hadisnya, ajaban li amril mu'min, kata Rasul, kita ibu-ibu sudah dicap istimewa. Ibu tahu istimewa? Spesial. Ibu tahu spesial? Nggak tahu lah Umi. Yang saya tahu kalau spesial telurnya 2. Kalau yang biasa nggak spesial. Jadi kita sudah harus wajib bersyukur lagi. Di antaranya kita sudah dicap, distempel sama Rasul. Coba stempelnya apa? Istimewa. Apa Bu? Istimewa. Jadi kita itu sudah diistimewakan dalam pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meski kita bukan istri pejabat, meski kita bukan konglomerat, meski kita bukan sosialita yang sekali arisannya 40 juta, ya Bu, meski kita sering dipandang sebelah mata, bahkan dianggap ada dan tiada, adanya biasa-biasa, nggak adanya ada yang nyari, nggak ada yang nyari, itulah kita ya Bu ya. Tapi jangan berkecil hati, karena kita sudah diberikan posisi istimewa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis sahihnya Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh takjub, sungguh spesial, sungguh istimewa kedudukannya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kata para sahabat, karena pilihan orang beriman itu dalam hidup hanya 2 Ibu. Hanya berapa? 2. Yang pertama, bila dia diberi anugerah, dia bersyukur. Yang kedua, bila dia diberi ujian, dia bersabar. Udah, pilihan kita itu hanya 2. Cuma namanya manusia, kadang udah dikasih pilihan terbaik 2 oleh Allah, suka milih yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Ngeluh, ngerosuloh, misuh-misuh, ya Bu ya. Dikasih rezeki banyak, jadi sombong, merasa itu hasil keringat diri sendiri, nggak ingat ke Allah yang ngasih sehat, nggak ingat ke Allah yang ngasih kuat, lupa ke Allah yang ngasih kemudahan. Lalu nanti ketika diberi ujian pahit oleh Allah, bukannya milih sabar, tapi dia ngeluh. Selalu lihat kenikmatan orang lain. Karena di antaranya tanda orang bahagia, selalu fokus kepada apa yang Allah sudah berikan kepada diri kita. Itu tanda di antara tanda orang bahagia. Alhamdulillah ya Allah, hari ini masih bisa sholat. Enggak lihat ya Allah, kapan ya saya bisa kebeli mobil Rubicon yang harganya 40 miliar kayak pejabat-pejabat. Ya Allah, kapan ya saya bisa jalan-jalan ke Eropa.
Padahal bisa jalan ke pasar kaget aja belum bisa disyukuri. Betul tidak Bu? Jalan ke pasar kaget nikmat enggak Bu? Nikmat. Betapa banyak orang di luar sana jalan aja gak bisa. Harus pakai kursi roda, harus pakai tongkat, harus pakai apalagi? Dituntun sama anaknya atau sama suami atau sama istrinya. Bisa jalan ke pasar kaget juga itu bersyukur. Ibu bisa ke pasar kaget juga bersyukur, berarti ibu punya uang. Kalau nggak punya uang nggak mungkin bisa ke pasar kaget. Jadi jangan melulu terus melihat kenikmatan orang lain. Niscaya orang yang hidupnya sibuk melihat kenikmatan orang lain, dia gak bakal bersyukur kepada Allah atas apa yang sudah Allah anugerahkan. Ya Bu, makanya kenapa dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah menegaskan Bismillahirrahmanirrahim, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ibu-ibu sudah hafal ayat tersebut karena sering mendengarnya. Barang siapa yang bersyukur akan Allah lipat gandakan rezekinya. Lalu kata ibu, saya udah bersyukur, tapi kok perasaan hidup gini-gini aja. Karena ibu syukurnya, pola pikir versi syukur ibu suka membandingkan dengan nikmat orang lain. Dulu sebelum nikah terbayang indah, udah nikah malah riwe. Sebelum punya anak kebayang punya anak bakal ceria, hidup ini banyak yang menghibur dengan celotehan kelucuan anak. Udah dikasih anak marah-marah terus. Itulah kita ya Bu, selalu menginginkan yang belum ada, ketika sudah ada gak disyukuri, malah kufur. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, berhubungan dengan rasa syukur, sebentar lagi kita mau lebaran. Baru aja masuk haji kata nenek, udah mau lebaran lagi ya Nek. Lebaran haji ini masa libur terus. Ada momen penting yang harus kita kejar, yakni momen Idul Adha. Kalau nggak salah hari ini Kamis tanggal 24 Dzulqa'dah. Berarti Rabu besok kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Udah mulai puasa ya Bu ya. Puasa haji namanya atau puasa Dzulhijjah. Bagi yang punya rezeki berlebih, maka sunnah muakkadah kita sama-sama ikut ibadah kurban. Menurut madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Maliki, madhab Imam Hambali, kan 4 madhab di dunia ini ya Bu ya. Yang pertama Syafi'i, siapa Bu? Yang kedua Maliki, yang ketiga Hambali. Hukum kurban adalah sunnah, tapi sunnahnya muakkadah, sunnah yang diharuskan. Jadi kalau ibu kurban mendapat pahala, bila tidak kurban pun tidak apa-apa, cuma berdosa. Kalau ibu mampu, berarti ibu tidak mau mensyukuri nikmat kelebihan harta. Disimpan aja hartanya, ditabungin, diinvestasikan karena takut kalau kurban nanti berkurang hartanya. Padahal dalam Al-Quran surat At-Takasur, celakalah orang-orang yang menumpuk-numpuk harta, dikiranya harta bakal menyelamatkan. Harta yang menyelamatkan adalah harta yang dikeluarkan untuk melaksanakan perintah
Allah. Kurban perintah Allah bukan Bu? Perintah Allah. Yang keempat, madhab Imam Hanafi. Imam siapa Bu? Hanafi, biar ibu kenalan ya. Kalau menurut madhab Imam Hanafi, kurban itu wajib bagi yang mampu. Apa Bu menurut madhab Imam Hanafi? Wajib bagi yang mampu. Kategori mampu apa? Sultan. Mungkin gajinya sebulan 200 juta dan kebutuhan keluarganya hanya 10 juta. Berarti bisa nyimpan 190 juta. Bahkan maaf Bu, meskipun kita kategori biasa-biasa saja, tapi mau kurban, maka itu pahalanya luar biasa. Karena beda. Orang yang penghasilan sebulannya 50 juta dia per kurban, paling kambing grade A berapa Bu? 4,5 juta ya? Nah 47, mau 5 juta yang gagah ya Bu ya. Karena kan kalau kurban diusahakan yang gagah, biar nanti jadi kendaraan ke surganya punya gagah. Jangan kita badannya gemoy, jumbo macam saya, terus kambingnya yang harga 2.800.000. Apa nggak menyiksa sama kambingnya? Ini berat amat orang naik ke punggung saya. Ini bahasa dunia ya Bu ya. Nah, jadi beda dengan orang yang biasa-biasa saja tapi dia nabung per bulan. Ada yang nabung 400.000, 500.000. Saking maunya dia berkurban setiap tahun, maka itu pahalanya luar biasa. Orang yang biasa tapi dia berusaha menyisihkan sebagian hartanya demi bisa berkurban setiap tahun. Karena kurban itu bukan untuk satu kali seumur hidup, bukan. Yang satu kali seumur hidup itu akikoh. Akikoh mah ibu melahirkan anak perempuan, maka akikohnya 1 kambing, sudah cukup. Anak laki-laki, maka sunnah akikohnya 2 ekor kambing, sudah cukup sekali seumur hidup. Tapi kalau kurban usahakan setiap tahun. Jadi jangan sampai begini ada panitia kurban, Bu Haji mau ikut kurban tahun ini. Oh enggak, saya udah kapan? Tahun 2000 dulu. Nah itu salah. Jadi kurban itu bukan hanya untuk 1 kali seumur hidup. Kalau mampu setiap tahun, maka bercita-citalah kita menjadi orang yang ingin memberi daging kurban. Jangan hanya berharap diberi daging kurban. Jangan sibuk beli tusuk sate aja tiap tahun. Arang udah dibeli tusuk sate, bumbu rendang, nanti di kebagian sedikit ngomel. Apalah panitia ini, saya udah nyiapin bumbu rendang untuk 5 kilo, yang dapat hanya 1/4 kilo. Pola pikirnya robah. Bercita-citalah kita ingin menjadi pemberi daging kurban. Tapi kalau memang keadaan kita belum memungkinkan, ada pahala yang luar biasa dari Allah yang Allah siapkan untuk orang-orang yang belum bisa berkurban. Perbanyaklah zikir, perbanyaklah bersedekah, karena Allah Maha tahu tingkat kemampuan kita. Allah tahu mana yang tidak mampu dan pura-pura tidak mampu. Allah tahu. Maka bercita-citalah kita Allah mampukan setiap tahun bisa berkurban. Amin ya robbal alamin. Jadi hukum kurban menurut madhab Imam Syafi'i, Hambali, Maliki sunnah muakkadah. Menurut Imam Hanafi wajib bagi yang mampu. Berarti kalau yang mampu tidak kurban hukumnya dosa. Kalau menurut Imam Hanafi. Kalau menurut Imam Syafi'i, Maliki, Hambali tidak dosa kalau nggak mampu. Tapi kalau mampu sengaja ditinggalkan, sama itu pun dosa. Karena Allah udah berikan kelebihan, kemampuan, tapi kita diam saja, malah memilih menyimpan uang. Padahal harta yang kita tumpuk-tumpuk akan mencelakakan kita kalau tidak dipakai di jalan yang Allah ridhoi. Mudah-mudahan
silaturahmi perdana kita di siang hari ini Allah ridhoi, Allah berkahi, dan mari kita sama-sama isi lagi dengan semangat mengaji setiap Kamis pagi. Bagi yang masih berhalangan, mudah-mudahan Allah lancarkan urusannya. Yang sudah bisa aktif, mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah istiqomahkan, dan kasih tahu kawan yang belum tahu, mana tahu yang ada yang belum tahu, ngaji Kamis sudah dimulai ya Bu ya. Kita ngaji bukan sok-sokan, kita ngaji bukan ini biar disebut solihah, enggak. Kita ngaji karena melaksanakan perintah Allah. Daripada di rumah bengong, main media sosial, scroll, mending kita baca waqiah bareng-bareng, mending kita baca sholawat bareng. Insya Allah menjadi pembuka pintu keberkahan, sehat walafiat, selamat lahir batin dunia akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadis yang hari ini ya tadi ya Bu, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Silahkan dibaca setelah sholat, bahkan boleh dijadikan dzikir harian kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita membaca doa Rabbin fa'na, Rabbin fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna ahlana wa qarabatil lana fi dinina, tawassalna bita'alumi, tawassalna bita'alimi, antarzuqna wasi'ah wa antarzuqal amanah. Saya bertawasul dengan pengajian, saya bertawasul dengan pengajaran. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kemanfaatan. Semoga Allah memberikan kemudahan di setiap urusan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf enggak yang apa?